apa yang terpikir oleh Ray dan para pendiri lain ketika mendirikan WBFC? Itu embrionya ketika saya ditunjuk jadi manajer timnas pelajar U15 Kemenpora gitu. Tahun 2019. Sebenarnya 2018, terus 2019 kita bawa tim itu ke Portugal. Begitu anak-anak itu diseleksi seluruh Indonesia. Jadi ada 24 anak yang kami bawa ke Portugal. Semuanya pelajar. Berapa negara yang ikut? Negara itu ada dari Asia juga, ada Jepang, ada Cina. Oh. Ya. Negara-negara raksasa sepak bola di Asia. Iya, ada. Kita kan pertama lah ada di Prancis, Itali, sama siapa ya kita gitu, Spanyol. Kita gitu. Oh, itu raksasa dunia semua. Iya, Portugal, tapi kita ketemu Portugal tuh di per-8 final ya. Iya, kan semua bawa nama negara semua kan? Iya. Iya. Saya melihat gini ya, janji-janji Tuhan semua yang ditulis di Alkitab itu, kita ini kebanyakan hafal janjinya aja. Tapi kita nggak lihat di bawahnya itu diberikan kepada siapa. Kita pikir itu diberikan kepada orang Kristen, nggak pernah ada. Jadi janji Tuhan tuh nggak pernah tulis buat orang yang percaya, enggak. Dia hanya tulis itu semua aku berikan kepada orang yang mengasihi aku. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih untuk dukungan para penonton, baik itu like, share, dan subscribe, apalagi dengan doanya, sehingga podcast ini sudah tayang ke 56, akan 57, 58, 960, dan seterusnya. Kami tahu kami punya banyak kekurangan. Kami tetap butuh dukungan doa, dukungan dana. Terutama kebutuhan kami adalah tentang narasumber. Ya, dukung kami terus supaya podcast ini tetap menjadi berkat. Nah, kali ini saya mengundang seorang narasumber yang ada kaitannya dengan video yang lalu. Kalau penonton masih ingat atau nonton episode Rocky Putirai, maka Bung Rocky waktu itu ada menyebut tentang WBFC. Nah, apa itu WBFC? Inilah pendirinya, inilah pemiliknya. Tentang apa itu WBFC, kita akan tahu dari beliau. Jangan heran ketika nanti dia memanggil saya Om, karena dia adalah keponakan kandung saya. Ya, ini dia Ray Gutafson Manurung. Segera kita ajak berbincang. Ray, terima kasih hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sama-sama, terima kasih Om. Sudah lama ditunggu nih. Iya, saya kan tunggu panggilan aja. Iya. Pertanyaan pertama, apa itu WBFC? WBFC itu klub bola Om ya. Klub bola, kemudian ada akademi. Itu belum bola ada bola voli, sepak bola. Terus sekarang ada akademi juga. Akademi juga. Iya, akademi. Itu aja mungkin Om ya. Singkatannya itu Wanal Brothers Football Club. Oke. Brothers kita tahu bahasa Inggris. Football Club kita tahu bahasa Inggris. Nah, Wanal ini bahasa apa? Wanal ini bahasa tempat saya lahir sama keluarga saya dulu di sana. Wa itu artinya kampung Wa. Wa itu adalah nama sebuah kampung. Iya. Kampung Wa. Kampung Wa di Papua. Nal itu dalam bahasa Mungme namanya itu artinya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dari Kampung Wa. Nah, kami itu ada berlima pendirinya. Saya, terus Joe, Jason, Rani, dan Titus. Kami berlima, semua kami lahir di sana, besar di sana. Jadi kita pakailah nama itu, Wanal, anak laki-laki dari Kampung Wa. Luar biasa. Pakai istilah Inggris internasional udah biasa. Iya. Tapi ketika di depannya ada itu bahasa Papua ya? Bahasa Mungme. Mungme ya. Jadi salah satu suku yang ada di Papua. Iya. Di mana Ray dan adik-adik dan Bung Titus itu lahir di sana. Iya, betul. Kalau tidak keliru itu di daerah apa? Papua Tengah. Papua Tengah. Papua Tengah. Daerah itu adalah di mana lokasi perusahaan tambang
berada. Iya, betul. Namanya Freeport. Iya. Oke. Jadi kota apa ya? Kalau kotanya namanya Tembagapura. Setelah Freeport masuk. Tapi itu aslinya adalah Kampung Wah gitu. Kampung Wah. Iya. Itu di Kabupaten Mimika. Papua Tengah. Ibu kotanya Timika. Oke, baik. Jadi kebanggaan kampung itu terus terbawa. Ya, begitulah kira-kira kan. Tidak hanya di provinsi, tapi menasional. Iya. Saat ini WBFC sebagai sebuah klub sepak bola menjadi peserta Liga Indonesia. Iya, tapi Liga Nusantara itu kalau sekarang itu ada 4 liga kan di Indonesia ini. Jadi kita di Liga 3 sekarang. Liga 3. Ya. Jadi tidak main-main. Ya. Ya, jadi begitu WBFC berdiri, apa itu tujuannya waktu itu? Bikin sepak bola aja kan ya, gampang kan? Yuk satu kampung kita main bola yuk, bikin klub. Bisa kan? Nah, apa yang terpikir oleh Ray dan para pendiri lain ketika mendirikan WBFC? Itu embrionya ketika saya ditunjuk jadi manajer timnas pelajar U15 Kemenpora waktu itu. Tahun 2019. Sebenarnya 2018, terus 2019 kita bawa tim itu ke Portugal. Begitu anak-anak itu diseleksi seluruh Indonesia. Jadi ada 24 anak yang kami bawa ke Portugal. Semuanya pelajar? Iya, 15 tahun. Mereka dari kompetisi yang diadakan oleh bukan ya? Dari Kemenpora. Kalau Suratin itu kan dia nanti setelah ini biasanya. Jadi dari 15 ini baru nanti dia masuk ke situ ya. Kan timnas paling junior kita kan U16. Nah, dulu itu biasanya timnas U16 dulu itu dia pegang sama Coach Bima Sakti. Itu biasanya ngambilnya tuh dari yang kita saring ini. Tapi sekarang setelah ada EPA dan lain-lain sudah banyak opsi kan gitu. Jadi kami bawa dari Aceh sampai Papua anak-anak itu kita seleksi ya. Seleksinya juga waktu itu kita dengan Satgas Anti Mafia Bola karena saya juga titipan. Ya. Karena kan Pak Jokowi waktu itu presiden waktu itu lagi kisru-kisru sepak bola kan. Beliau kan mau supaya sepak bola itu jangan ada mafia-mafia, dibuat satgas. Terus saya pikir-pikir, saya juga nggak pernah jadi manajer timnas. Saya juga mau itu karena saya bicara sama adik saya tadi, brothers tadi kan. Kalau main manajer di komputer saya sering, tapi kalau buat merah putih kan nggak main-main. Tapi karena saya lihat ini bukan membentuk tim profesional, tapi mencari bibit tuh Om ya. Wah kalau cari bibit, kenapa enggak? Karena itulah yang kita dengan semua resource yang ada, yang penting kan kita harus benar kan, harus lurus-lurus aja gitu. Makanya ada dulu mantan Kapolda Papua, namanya Pak Irjen Pol Bagus Ekodanto. Mungkin beliau lihat saya di TV, ada pengumuman gitu sama Kemenpora, terus ya beliau bicara, "Wih gimana?" Ya saya bilang ya Om, izin Om saya ini untuk cari bibit. Terus ya udah kami diarahkan ke Satgas Anti Mafia Bola itu, sehingga terbentuklah tim yang benar-benar murni gitu ya, untuk berangkat kami bawa waktu itu ke Portugal, Iber Cup namanya. Iber Cup. Iya. Nah dari sana, sebelum ke sana saya ketemu Pak Danur Windo. Pak Danur Windo itu dulu adalah pelatih nasional ya? Iya pelatih, terus yang dulu bawa Primavera ke Italia. Dulu dengan Polosin Pudarang itu ya? Polosin dan Nurwindo sama apa lagi itu ya? Iya. Terus waktu itu ketika saya mau berangkat itu beliau adalah direkteknya timnas. Jadi saya waktu itu kenapa ke Iber Cup? Karena saya pengen mencari kompetisi U6, U15 yang tertinggi di kira-kira di dunia lah gitu, yang berkualitas tuh apa gitu. Kita bukan buat juara kan, kita tuh bawa anak-anak ini tuh supaya dia exposure, supaya dia tuh lihat sepak bola di ujung dunia tuh seperti ini. Karena maaf aja Om, itu anak-anak kan memang mayoritas rata-rata dari daerah gitu. Ya. Jadi kalau kita mau seleksinya fair, memang ternyata dari daerah yang banyak dan mayoritas juga anak Papua. Bukan karena saya lahir di Papua. Jadi nggak ada nepotismenya ya? Nggak ada. Kan nggak mau apa mafia-mafiaan gitu kan? Oke. Terus berangkatlah ke Portugal. Iya, tapi tantangan sebelumnya adalah diseleksi. Kan karena diseleksi itulah penentuan. Biasanya ya. Iya, penentuan. Nah, disitulah waktu itu saya nggak tahu siapa-siapa. Saya diarahkan. Yang saya tahu dulu ada mantan pemain timnas itu juga mungkin paling spektakuler lah ya prestasinya ya. Pernah bobol gawang AC Milan dulu waktu kami masih sekolah dulu kan, kita lihat wah hebat sekali. Akhirnya saya bilang sama adik saya, itu namanya Bung Rocky Putirai ya. Kalau di podcast kan keras tuh ngomongnya.
kan ya selalu kritik hantam ini. Saya bilang sama adik saya Joe, coba kau cari dulu tuh Bung Rocky itu, dia kalau di podcast kayaknya ngomong tuh lurus belak-belakan aja ya gitu ya. Kita perlu yang begitu untuk seleksi anak-anak, terus dengan track recordnya. Ya puji Tuhan dengan berbagai macam cara dapat. Waktu saya bicara sebenarnya Bung Rocky langsung begitu dia dengar seleksi, mungkin dia pikir biasa-biasa ya. Dia malas-malasan gitu, mungkin dia pikir nggak antusias ya. Terus saya bilang, Bung dengar dulu. Ya. Ini saya mau cari anak ini, saya yang penting seleksinya. Dan saya ini ada Satgas Anti Mafia Bola, saya mau cari anak yang terbaik aja. Ya. Langsung dia bilang, Satgas, ya udah, beta ikut. Gitu. Baru ya. Iya, ya. Beta ikut. Gitu. Dan waktu itu ya puji Tuhan juga, ya biasa kan, kita kan harus tanya ya, nanti apa biaya berapa sudah. Kalau untuk asal benar lurus, gak usah bicara uang. Wah, kita datang. Luar biasa. Akhirnya kita adakan lah tuh seleksi, semua berjalan. Di mana waktu itu seleksinya diadakan? Waktu itu namanya di Pusdikif ya. Jadi waktu itu kita bikin di Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung. Di Bandung ini. Oh, Jalan Supratman. Iya, tadinya kita mau bikin di Stadion Siliwangi. Tapi kebetulan ada abang saya tuh, beliau juga di TNI. Rupanya mereka satu letting gitu ya. Kita terima kasih juga tim itu terbentuk ya. Ada beberapa di sana. Karena bawa nama Indonesia kan? Iya. Jadi ya kalau saya sebut itu yang berjasa juga ya membuat tim ini tuh Jenderal Boni Pardede, Jenderal Karil Anwar waktu di sana. Begitu dia tahu ini buat merah putih dia bilang, Bang Ray, pakai aja. Wah. Semua kontribusi lah ya. Semua pakai, kecuali makan. Ya lah masa dibayarin. Jadi ya puji Tuhan kami seleksi berhasil semuanya dan ada rekomendasi juga Aples Tekwari waktu itu. Aples itu mantan timnas dengan posisi back. Iya betul. Legend ya. Iya. Ada beberapa lagi ya yang bergabung kan. Setelah sudah selesai seleksi, itulah kita cari ternyata Iber Cup. Dan waktu saya 2 hari sebelum berangkat saya ketemu Pak Nurwindo di Jakarta di dekat kantornya PSSI. Saya nggak kenal. Di Senayan ya? Iya di Senayan. Saya nggak kenal tapi kan orang terkenal kan. Namanya putih. ya. Jadi saya beranikan diri aja, saya bilang Pak, saya Rema Nurung gitu, saya yang mau ke Iber Cup. Oh kamu yang mau ke Iber Cup itu? Iya betul Pak, duduk. Jadi waktu itu ngantri ATM, saya disuruh duduk. Saya duduk, kamu jangan main-main ke sana. Itu tempat kamu bisa dibantai di sana. Wah saya dengar begitu saya senang. Berarti kan kita ke tempat yang bukan benar. minder ya? Iya. Bukan minder. Karena tujuan kita bukan juara kan? Iya, bukan cari kemenangan ya. Iya tujuan kita. Tapi memberi kesempatan pada anak-anak Indonesia yang notabene dari daerah. Iya betul. Agar mereka juga punya mental ya. Iya. Ya melawan raksasa kan beda kan dengan melawannya. Alah, dikit-dikit menang, apa hebatnya kan? Iya. Jadi waktu Pak Nurwindo bilang seperti itu, saya senang. Beliau bilang, Ray, saya ini satu-satunya pelatih yang pernah bawa tim ke Iber Cup. Oh. Dan waktu itu kita juga dibantai. Saya kan U15 waktu itu, beliau kalau nggak salah U17. Jadi Ronaldo itu juga dari situ. Oh. Ya dulu. Pernah tanding di kompetisi Iber itu ya? Iya. Jadi luar biasa ya, Ronaldo yang mendunia itu. Ya pernah di situ. Iya. Jadi satu yang saya belajar waktu seleksi itu ada beberapa mantan pemain timnas juga ya, ada Firman Utina juga. Rocky bilang, kan saya lihat nih, kita kan biasa lihat anak ya usia dini yang main bola yang jago gocek. Terus Rocky hari kedua dia kumpulin semua, coach Rocky bilang gini, kamu yang hanya bisa lari gocek satu kampung, di sini kamu jago, di Eropa kamu nggak dipakai. Saya masih berpikir kan apa maksudnya kan? Bukannya main bola tuh? Iya kita kan? Terpukau kan, tepuk tangan lihat orang yang meliuk-liuk gitu kan? Iya. Tapi saya baru ngerti ternyata memang kalau hari ini kita lihat sepak bola itu bukan masalah gocek dulu gitu, tapi dari otak dulu. Nah waktu saya ketemu Pak Nurwindo, beliau tuh bilang, Ray katanya, sekarang dulu mungkin kamu lihat dulu berhasil menang terus karena mereka dari kaki mainnya, Tuhan kasih. Tapi hari ini sepak bola itu dari kepala ke kaki, bukan dari kaki ke kepala. Itu disebut dengan sepak bola modern ya. Iya, dan sepak bola pintar itu. Oh, sepak bola pintar. Iya, jadi saya mulai 2 nih kan terjawab. Jadi saya semangat loh. Jadi kita semua berangkat ya, puji Tuhan mencukupkan semuanya. Kita ke Portugal dengan biaya cukup besar ya. Iya. Luar negeri loh. Karena ke Eropa kan. Iya. Ya tapi
ya nggak apa-apa. Waktu kita di Pusdikif itu komandannya yang sekarang namanya Pak Jenderal Khairil Anwar, beliau tuh malam-malam bikinin lagu karena mungkin dia lihat ya, wah ini bawa merah putih dari Aceh, Papua semua ada. Dia bikin lagu yang ada satu syairnya itu begini, jangan tanyakan apa bisa negara berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kau berikan kepada bangsamu. Jadi udah kita mengerti ya, dengan dana yang mungkin terbatas. Biasanya itu timnas pelajar itu ke namanya Gotia Cup biasanya. Itu kalau misalnya di China sama di mana gitu. Memang ini kita agak berbeda kan, karena saya izin dan diperbolehkan ya. Tapi ya kelebihan dana aja kita harus cukupkan kan. Tuh saya kira fair aja. Saya juga mungkin kita ini tipe orang yang kalau kerja nggak mau tanggung-tanggung kan. Jadi, ya udah puji Tuhan semua tercukupi. Jadi kita ke Portugal. Sebelum ke Portugal kita turun di Madrid karena kalau langsung ke Portugal lebih mahal Om. Di Madrid tuh kita naik bis lebih murah. Iya, sampai di Madrid kami bawa mereka lihat stadion Real Madrid. Hanya di luar-luar aja. Tapi udah lihat dengan mata kepala ya. Udah lihat iya. Tapi yang luar biasa. Apa nama stadionnya itu? Santiago Bernabeu. Iya. Tapi yang luar biasa, kita ini kan sudah di depan temboknya nggak masuk. Gitu. Iya. Tapi waktu itu saya tanya, Pak adik saya kan berapa itu? Dia bilang udah bang itu berapa gitu ya? Masih yang berapa? Masuk itu bayar? Iya. Wow. Untuk tur masuk ke stadion. Iya. Lihat fasilitas. Kita bisa masuk ke lokernya, semuanya ke stadionnya sampai ke lapangan. Bayar, iya. Waktu itu kalau nggak salah hampir 150 euro kali satu orang kan. Per orang. Itulah profesionalnya di sana ya. Iya. Sampai lihat stadion aja. Stadion. Nah jadi akhirnya saya pikir-pikir gimana ya berdoanya. Kita sebelumnya makan aja udah mahal kan. Sebenarnya kita kalau beli tiket nggak makan itu. Tapi saya pikir-pikir apalah, kita masuk aja. Kau bayar aja dulu, nanti kita urusan lagi. Sebentar ya. Begitu masuk melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat di Indonesia, apakah ada khawatir nanti mereka makin down? Ya, sebenarnya ada Om. Tapi itulah sebelum berangkat kita ajarin mereka. Jadi kan memang tujuan ke sana itu kan untuk confidence, iya. Supaya mereka tuh melihat ujung bola tuh, mentalnya. Iya. Kalau mereka nggak pernah lihat, mereka nggak pernah tahu. Jadi memang sebelum berangkat kita ajarin itu sampai bagaimana nanti kalau kamu pakai toilet, ya toilet duduk tuh gimana, jangan jongkok misalnya kan, gimana, semua kita ajarin. Nah kalau misalnya salah satu anak didik kita nih, ada yang juga dia cukup langganan di tim nasional namanya Mikael Alfredo Tata. Sekarang main di ini? Sekarang di Persebaya. Iya. Dia jadi pemain timnas di usia berapa sekarang ya? Di 23. Terpilih ya? Ya. Sebelumnya terpilih, tapi kemarin yang terakhir ini yang kemarin kita kalah dari Vietnam itu dia nggak terpilih. Dia ikut seleksi tapi nggak terpilih. Nah disitulah saya melihat waktu anak-anak itu jangankan ke Santiago Bernabeu, baru di Bandara Madrid aja mereka sudah nangis ya, sampai sujud berdoa. Bisa ada di situ. Nah saya lihat waktu anak-anak ini masuk di ruang ganti, Mikael ini kan salah satu yang idola dia itu Sergio Ramos, dan posisinya sama. Begitu dia lihat, dia masuk, semua anak-anak ini kan lihat ada tempatnya Ronaldo semua. Disitulah saya lihat titik balik mereka itu percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bisa dijelaskan ruangannya seperti apa? Ya seperti apa ya? Seperti yang kita suka lihat di YouTube aja. Ya memang mewah. Masing-masing punya ya mewah-mewah sekali enggak, tapi memang bagus ya. Nyaman lah ya. Ada nomornya, ada namanya, ada gantungan bajunya. Jadi anak-anak yang bayangkan umur segitu, ya dari daerah, dari kampung, tiba-tiba ada di ruang gantinya Sergio Ramos. Nah setelah waktu berjalan dia udah masuk di timnas. Dia cerita sama saya, Bapak, yang bikin semua ini saya jadi berbalik itu waktu kita masuk di stadion, Bapak. Itu titik baliknya ya? Iya. Waktu saya bisa lihat stadionnya tempat ganti bajunya, lokernya Sergio Ramos. Saya sudah lihat, saya sudah pegang. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak. Mungkin penonton ada yang tidak tahu tentang bola kan?
Sergio Ramos ini apa? Sergio Ramos itu kaptennya Real Madrid, kaptennya Spanyol. Ya, jadi ya memang sudah pemain belakang yang tingkat dunia ya. Tingkat dunia yang terbaik lah ya. Nah, disitulah jadi kami dari situ saya lihat ada apa yang kira lihat pada anak-anak yang sudah melihat itu, perubahan apa yang terjadi hanya dengan melihat dan berada di stadion itu. Ya bahwa semuanya itu mungkin. Jadi mereka tuh kepercayaan dirinya naik. Dari situ mereka kayak dream comes true kan. Itu seperti yang tiba-tiba dalam berapa jam mendarat, langsung lihat Madrid, lihat semuanya, kita makan siang dia lihat, ke stadion cuma di luar-luar, dia harap-harap masuk juga, sampai di ruangan itu, sampai ke lapangannya. Dan nanti di lapangan ini dugaan Om ya, terpatri di hati mereka. Kita sudah dikasih kesempatan ini, kita harus habis-habisan, begitu kah? Iya, iya. Ya dari situ mereka semangat ya. Kemudian kita naik bis 10 jam ke Portugal, sampai di sana. Oh, dia di Spanyol itu ya? Ya, itu di Spanyol ke Portugal, ya, 10 jam. Ya saya juga nggak pernah tahu itu Portugal kan. Kita juga cari hotel juga, ya udah pokoknya yang penting ada berapa kamar. Puji Tuhan itu hotel juga, satu hotel itu seperti rumah, itu hotel dengan berapa kamar, itu pas sekali. Jadi ada kamar yang seperti barak begitu, luas. Kemudian ada juga di bawah itu ruang tamu, ada videonya, jadi kita mau analisa semua ada, kumpul ada. Sesuai dengan kebutuhan lah ya. Sesuai, ya. Jadi tim official semua ada kamar masing-masing, sampai saya juga ada kamar. Dan kemudian di situ saya lihat ada yang kerja di hotel itu ada 3 anak muda perempuan, kan masih muda-muda kan, cantik-cantik, orang Brasil sama orang Portugal. Nah menurut saya ini kesempatan untuk supaya anak-anak ini jangan malu sama orang bule gitu kan. Ngomong lah ya. Ngomong. Jadi saya bilang sama adik saya, terutama Joe kan udah lama di luar negeri. Saya bilang kau atur tuh supaya cewek-cewek ini mau ngobrol sama anak-anak. Jadi hari pertama mereka ya anak-anak kita kan lihat cewek-cewek begitu masih mahasiswa cantik-cantik kan, mereka semangat juga kan. Waduh kakak. Akhirnya kita di situ ada seminggu lah sebelum pertandingan Om. Disitulah mereka adaptasi, dia mulai berani. Nah di situ saya lihat perubahan-perubahan ya, adaptasinya tuh bagus gitu. Terus kita cari klub lokal, kita latih tanding, langsung menang besar. Ya jadi mereka tambah percaya diri. Membesarkan nanti ya, percaya diri. Ya kemudian pertandingan berjalan. Lawan Prancis juga. Sebentar. Ya. Berapa negara yang ikut? Negara itu ada dari Asia juga, ada Jepang, ada Cina. Oh. Ya. Negara-negara raksasa sepak bola di Asia. Iya, ada. Kita kan pertama lah ada di Prancis, Italia, sama siapa ya kita gitu, Spanyol. Kita gitu. Oh, itu raksasa dunia semua. Iya, Portugal, tapi kita ketemu Portugal itu di per-8 final ya. Iya, kan semua bawa nama negara semua kan? Iya. Iya. Ya jadi disitulah kemudian kita bertanding ya lawan Perancis. Mungkin anak-anak confidence ya, sudah confidence mereka. Dan mereka pertama memang ada yang lihat pemain Perancis tinggi, mereka bilang Mbappe gitu. Tapi ya puji Tuhan mereka bisa. Itu pertandingan pertama. Pertandingan pertama lawan Perancis. Iya. Oke. Hasilnya menang juga, menang. Saya lupa berapa tapi menang. Wow, luar biasa ya. Bisa mengalahkan Perancis ya. Iya. Walaupun U15-nya ya. 15. Dan pelajar ya. Iya. Oke. Tapi tetap kalahkan siapa? Perancis. Iya. Ya memang ya itu juga ya pertolongan Tuhan lah ya. Anak-anak juga senang. Kita jaga mereka supaya tetap ini. Kemudian kedua tuh lawan Italia. Italia juga kita menang juga. Italia pun dikalahkan. Iya. Terus lawan siapa ya? Saya udah lupa lagi, ada lah itu di YouTube itu ada. Tapi karena yang saya lihat itu sebenarnya bagaimana mereka itu bukan kepada menangnya Om ya, tapi bagaimana mereka itu melihat gimana sih tim Eropa itu bermain. Ya kan? Pengalaman yang sangat luar biasa bagi mereka ya. Iya. Nah waktu itu saya ngerti permainan kita itu karena mengandalkan fisik aja. Ya kan, fisik. Jadi permainan pinternya mereka tuh masih 15 tahun kan. Kalah itu sama semangat dan fisiknya anak-anak kita. Jadi di per-8 final apa itu? Sebelum semifinal. 8 besar ya? Iya, lawan Portugal. Wah itu sampai stadion tuh dipindahkan dari stadion yang biasa tuh ke tempatnya Portugal. Lebih besar. Dan itu saya juga bersyukur ya, itu Pak Ibnu namanya, waktu itu Duta Besar Republik Indonesia yang berkuasa penuh untuk Portugal.
beliau tuh datang di pertandingan, terus ya, memberikan semangat lah. Di Portugal waktu kita masuk hotel ya kan banyak negara, jadi kalau mereka lihat kita Indonesia dia biasa-biasa aja. Tapi begitu kita lawan Portugal, itu resepsionisnya tuh sampai bilang, saya besok mau cuti. Saya mau nonton, kamu lawan Portugal, iya. Saya dukung kamu. Jadi si resepsionisnya ada berapa orang sama yang tadi yang mahasiswa yang cantik itu. Mereka semua nonton tuh di Indonesia gitu, sama-sama duta besar. Ya puji Tuhan lagi lawan Portugal kita menang lagi. Wow. Kan, wah saya kaget-kaget juga kan. Prancis kalah, Italia kalah, Portugal pun kalah. Iya. Habis itu kita semifinal lawan Spanyol. Spanyol ini ada 2 tim. Kalau Spanyol kan kalau kita tahu Barcelona itu kan nggak mau dibilang Spanyol kan. Ya mereka itu otonomi khusus seperti Papua gitu. Nah mereka itu kan dibilangnya itu Catalunya. Mereka nggak mau dibilang orang Spanyol. Tapi mereka ada di bawah negara Spanyol. Betul. Jadi waktu itu tim dari Spanyol itu ada 2. Satu yang dari timur kan. Itu yang Madrid dan kawan-kawan mereka. Satu lagi yang Barcelona ini. Nah, kita ketemu dengan yang tim yang dari Barcelona kayaknya. Madrid. Begitu kita lawan semifinal nih. Ini kan pertandingan terus ini. Tiap 2 hari. Wah capek. Nah disitulah saya lihat anak-anak belajar, saya bersyukur. Kita golin dulu pertama. Golin, wah saya senang juga ya. Wah bisa masuk final nih. Tapi habis itu Spanyolnya santai aja, dia ambil bola, taruh di tengah, mulai dia main. Pang. Wah anak-anak nih, saya lihat anak-anak kita ini sudah mulai nggak bisa lari om. Jadi nggak bisa dibohongin kan. Jadi kalau memang otaknya itu mau perintah, tapi ototnya ini nggak jalan. Mendukung ya. Iya, itu saya juga dulu belajar di Rocky. Ya coach Rocky selalu bilang saya. Ya udah akhirnya Spanyol mulai ya kita dimain-mainin, anak-anak kejar, tiba-tiba dia tinggal buang jauh, dia umpan, anak-anak lari lagi, dia umpan, disundul, gol. Mereka santai aja, karena mereka udah pelajari. Dan memang kita akhirnya karena kita main fisik, alami, kita kalah dengan orang yang main pintar gitu. Strateginya jalan ya. Iya. Nah, akhirnya kita kalah 2-1. Ya udah, nggak ada lagi cari juara 3. Karena yang cari juara satunya itu yang Spanyol yang dari Catalunya lawan Amerika. Nah, yang Spanyol yang juara 1, ya Amerikanya juara 2, kita jadi juara 3. Nah, tapi dari semua itu saya lihat anak-anak tuh bilang saya gini, Bapak, kita ini main kayak orang hutan, Bapak. Itulah yang saya senang. Mereka tahu kelemahannya ya. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi bilang dia, main pintar gitu. Jadi mereka sudah ngalamin. Waktu mereka mainnya ya alami, bagus, tapi capek. Itu ketika itu dikalah dimain-mainin sama tim yang bermain pintar. Jadi mereka bilang, Bapak, kita pengen main seperti Spanyol itu. Nah dari situ akhirnya kita pulang. Semuanya selesai. Itu pun dengan prestasi yang tak diduga sebenarnya. Yang diduga. Bisa masuk semifinal ya. Dan akhirnya peringkat 3. Ya peringkat 3 juga saya senang karena kita naik di panggung. Kemudian presidennya Iber Cup tuh bilang sama kita. Dia bilang, kamu tuh Indonesia, kamu satu-satunya tim Asia yang bisa naik ke panggung itu. Ini Iber Cup Elite, Iber Cup ya. Nah tahun depan itu ada Iber Cup Elite namanya. Tim kamu saya undang nih, saya kasih tiket. Kamu main di U16 ya. Oke, saya bilang. Itu apa? Kamu akan main dengan U16-nya Liga Champion Eropa. Jadi itu namanya Iber Cup Elite. Itu udah main dengan profesional nih kan, berarti ke U16-nya klub. Tapi Liga Champion Eropa. Saya bilang siapa aja, you name it. Ya itulah yang kita tahu kan, Barcelona lah apa gitu. Wah, siapa yang nggak mau? Saya bilang, wah puji Tuhan ini. Akhirnya udah saya bawa tiket itu, kita tahun depan datang lagi. Iya, jadi saya izin ke Kemenpora waktu itu. Saya bilang, izin Pak, ini ada tiket. Tanpa dicari-cari diberikan. Iya, tapi kan banyak yang mau ini kan. Ya memang biasanya ada seleksi ulang, nggak apa-apa untuk nanti tim terbaik lagi. Tapi saya berpikir gini Om, saya pikir ini haknya anak-anak ini. Karena kan? Mereka yang ini kan membuka jalan kan. Iya. Dan ya memang banyak yang kontak juga kan. Wah Bang Ray,
Wah biasalah itu ya kan. Ya ini kan kesempatan. Siapa yang nggak mau pemainnya main di Iber Cup Elite, main dengan U16-nya Liga Champion Eropa gitu. Ya tapi kan kita tetap harus strict ya. Tadi kan harus tegak lurus ya. Ya kan. Kita diajarkan bukan jadi orang baik, jadi orang benar. Ini harus. Ya udah saya izinlah ke Pak Menteri, semua Kediputi, boleh nggak Pak anak 16 tahun depan tetap mereka. Ini timnya. Iya. Oh bisa Pak Rey. Karena saya dibuatkan SK, tapi kita tahu bersama ya, nggak ada TC yang 1 tahun kan. Bahkan timnas kita senior aja tuh nggak ada. Saya bilang nggak apa-apa, saya berunding dengan orang tua dan adik-adik tadi yang kita berlima. Kita bilang masa kita udah dapat bibit, dilepas saja. Iya, kita udah mulai tanam, kita tahu bagus, masa kita nggak rawat. Ayolah, oke sudah. Akhirnya kita putuskan. Mereka tinggal di Bandung, saya ada rumah, orang tua saya ada rumah kecil lah di sana. Mereka bisa tinggal di situ. Saya pikir kalau makan ya kita bisa kasih makan. Nah, kemudian saya bersyukur pulang dari sana saya ketemu lagi Bung Rocky Putirai di Jakarta. Saya ucapkan terima kasih aja. Terima kasih. Kemudian dia dengar semua rencana kita. Terus dia bilang, Bung, kita belum lihat ada yang kayak begini. Kita mau bersedia gabung. Iya. Wah saya bilang puji Tuhan, terima kasih Bung. Semenjak hari itu bulan Juli 2019 sampai dengan hari ini bulan Juli juga nih ya, Agustus 2025 berarti 6 tahun. Itu Bung Rocky Putira itu ada terus di Bandung sama kita mendampingi anak-anak itu sampai hari ini. Nah, itu saya juga syukuri ya. Karena saya juga saya nggak kenal dia kan, tapi dengan tujuan yang baik itu dia melihat tadi gabungkan. Ini anak-anak di Bandung. Jadi ada apa? Base campnya di Bandung ya, gitu ya? Ada rumah kecil lah namanya di Gading sana. Terus kan saya butuh lapangan Om. Iya, iya betul. Iya, saya kontak orang tua semua setuju, anak-anak datang. Sekolah juga penting. Tapi ya puji Karena Tuhan. mereka kan pelajar kan? Iya masih belajar waktu itu. Puji Tuhan di SMA Negeri 4 Bandung kita datang. Gardu Jati. Sekolahnya bilang, oh Bang Ray ini yang kemarin gitu. Kita kasih semua beasiswa ya, mungkin mereka juga senang bangga lah ya, ya. Muridnya atlet ya. Iya, jadi sekarang saya dapat beasiswa, kemudian saya dari Gardu Jati itu kan dekat ke Mall 23 itu. Ya. Pascal. Iya. Kita duduk situ ngopi-ngopi, dulu di depan tuh ada tempat ngopi depan lobi itu. Sama pelatih-pelatih timnas ini waktu itu semua. Sekarang yang kita pikirkan ini lapangan. Kan karena kita perlu lapangan. Bung Rocky bilang sama saya, Bung, kita harus main sepak bola pintar. Jadi lapangannya harus yang rata, ya kan? Bagus lah ya. Bagus. Dan sehari itu kita 2 kali rata-rata latihan. Nah saya lihat kalau kita sewa itu 1,5 juta sampai 2 juta lapangan itu. 1 kali pakai. Jadi kalau 2 kali itu bisa 3 juta, 5 hari itu 15 juta, 1 bulan itu 60 juta. Memang ada lapangan yang tadi ya Pusdikif dikasih, terus kita dikasih juga di Pusdikjas, tentu ada abang-abang kita juga lah ya, yang baik sekali saya Bang Waris namanya di sana dikasih. Tapi kan saya mengerti, saya tahu beliau kan nggak terus-terus di situ. Jadi saya harus cari lapangan. Terus adik saya itu bilang gini, Bang, kenapa nggak kasih tau Kang Emil aja, gubernur? Karena waktu itu sebelum kita berangkat Kang Emil itu salah satu yang melepas tim ini di rumah Pakuan ya, di rumah dinas. Iya. Wah betul juga nih kan. Tapi waktu dia bilang gitu, saya mau telepon terus di hati saya itu ada bisikan kan, jangan Ray, ajar semua itu mengandalkan aku, gitu. Mengandalkan Tuhan lah, suruh berdoa kan. Ya kalau saya mengerti, ya saya ini kebetulan orang Kristen kan. Bukan kebetulan. Ya. Jadi apa namanya? Ya memang sudah dari lahir sudah dipilih Tuhan. Oh iya. Ya saya kan orang Kristen, jadi yang saya tahu, Kristenan itu bukan tentang agamawi kan, bukan tentang berapa banyak kamu naik mimbar di gereja, tapi bagaimana mengasihi Tuhan itu cuma satu katanya kan. Saya melihat gini ya, janji-janji Tuhan semua yang ditulis di Alkitab itu, kita ini kebanyakan hafal janjinya aja, tapi kita nggak lihat di bawahnya itu diberikan kepada siapa. Kita pikir itu diberikan kepada orang Kristen, nggak pernah ada. Jadi janji Tuhan tuh nggak pernah ditulis buat orang yang percaya, enggak. Dia hanya tulis itu semua aku berikan kepada orang yang mengasihi aku. Dulu saya pikir mengasihi Tuhan itu ke gereja, ya kan, berbuat baik atau apa.
doa puasa. Ternyata tidak. Ternyata di Yohanes 14:15 tuh bilang kalau kamu mengasihi aku cuma satu. Turutilah perintahku. Kamu menuruti segala perintahku.